Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami dari kelompok 1, 2, 3, mungkin 3 eh, dengan saya sendiri, Okita Prayuda dengan NIM 37 dan Saya Fitri Noviani dengan NIM 38. kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami atau hasil tugas kami untuk tugas RLAC pengganti AS untuk membuat rangkaian full bridge menggunakan hub bridge full inverter menggunakan 4 IGBT. Nanti akan dijelaskan oleh Fitri. Kak Fitri, apa sih itu rangkaian inverting? Rangkaian inverting itu adalah rangkaian yang merubah arus DC menjadi arus AC. Oke, kenapa harus diubah? Karena di dalam kehidupan, sebagai contoh panel surya itu menghasilkan arus DC dan kita harus menginverternya, menginvertingnya menjadi arus AC sehingga baru bisa digunakan untuk rumah tangga. Nah, jadi guys, kenapa sebenarnya butuh gitu ya? Karena ada korelasinya. Kenapa butuh tegangan kita ubah tegangan DC ke AC? Karena nggak semua generator itu menggunakan itu menghasilkan inputan AC. Ada beberapa generator atau penghasil tenaga listrik itu yang menghasilkan tegangan DC, sehingga harus kita inverting dulu menjadi tegangan AC agar bisa digunakan untuk kehidupan rumah tangga. Oke. Begitu. Pada rangkaian ini kami menggunakan komponen IGBT. Kenapa sih? Kenapa? Gitu? Kenapa sih Kak kita menggunakan 4 komponen IGBT di rangkaian kita? Karena karakteristik dari IGBT itu sangat relevan. Yang pertama itu IGBT itu bisa switching secara cepat. Oke, jadi switchingnya cepat ya Kak? Iya. Terus? Dan yang kedua itu tahan tegangan dan arus yang besar. Arus AC itu kan kebanyakan kita menggunakan arus yang besar. Jadi IGBT sangat cocok untuk rangkaian ini. Nah, jadi berarti dari kita inverting 100 volt DC itu kita bisa convert dia ke tegangan AC yang mungkin lebih tinggi lagi. Nah, jadi lebih aman menggunakan IGBT guys. Dia lebih safety gitu lah ibaratnya Kak. Oke Kak, jadi kan tadi kita udah tahu tuh kalau misalnya kita menggunakan IGBT kan, IGBT, lalu kayak mana sih Kak cara kerjanya? Apa sih yang kita gunakan untuk invertingnya? Cara menggunakannya yaitu yang pertama itu sumber DC. Kita hubungkan 4 IGBT-nya menjadi rangkaian hub bridge. Oh, kenapa dikatain hub bridge Kak? Emang bentuknya kayak huruf H gitu ya di rangkaian? Ya, bentuknya huruf A, lalu switch itu kita on atau kita off kan, sehingga arusnya menjadi bolak-balik. Oke, jadi harusnya jadi bolak-balik ya, di on off kan. Oke. Jadi hasil switching awalnya itu berbentuk gelombang square wave. Karena switchnya itu cuman on atau off. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau menggantinya menjadi gelombang sinus, itu harus kita tambahkan RLC, resistor, kapasitor, dan juga induktor. Oke, jadi kita harus tambahin lagi nih guys. Jadi komponennya nggak cuman hanya sekedar IGBT aja sebagai switchnya dan switching, kita harus tambahin RLC sebagai pengganti sinyal ya Kak? Iya, itu sebagai filter untuk mengubah gelombang square-nya tadi menjadi gelombang sinus. Oke, gitu ya guys. Nah, jadi di sini aku akan nunjukin rangkaian kami, ya kan? Rangkaian kita kan? Rangkaian kita untuk inverting menggunakan hub bridge inverter ini guys. Oke, check it out. Jadi di sini sebenarnya untuk rangkaian inverting yang kita gunakan itu biasa-biasa aja sih, karena kita ngejar waktu untuk pengumpulan tugas dan masih ada PBL yang harus kita jalanin. Nah, jadi di sini kita mulai dari baris yang ini ya. Di sini itu kita gunain dia VDC, voltasenya dia sumbernya DC di sini. Kita gunakan 100 volt. Tapi kenapa kita pakai yang square ini penghasil square? Karena biar di sini nanti
tegangan keluaran itu yang terdeteksi adalah square wave. Kami tadi sudah coba untuk yang VDC-nya ini menggunakan VDC yang biasa, namun di sini tegangannya terus-terusan yang terbaca adalah tegangan sinus dan itu kecil banget. Jadi di sini 100 volt ini dia nilai amplitude atau nilai yang paling tinggi. Jadi dia di antara plus 100 dan minus 100. Jadi terciptalah tegangan VDC tersebut. Lalu di sini ada probe voltase in atau masuk. Di sini kita gunain 4 IGBT sebagai hybrid inverter yang kita serikan langsung ya. Di sini ada gate block, kita gunain 4 gate block. Untuk sudutnya di sini G1 dengan G4 sudutnya 180 dan 360 derajat sama. Lalu yang di G3 dan G2 itu menggunakan 0 derajat sampai 180 derajat sama. Kita seriin, lalu nanti dapatlah dia di tegangan V ini, V bridge di sini yang menuju ke induktor. Di sini yang keluar adalah gelombang wave square atau bahasanya itu gelombang kotak. Lalu setelah masuk ke induktor di seri ke kapasitor, maka di sini nanti di V sign out itu yang terdeteksi adalah gelombang sinus. Kita lihat contohnya di sini. Nah, ini adalah inputan hasil ya. Jadi di sini ini adalah gelombang keluaran. Di sini kami ada 3 gelombang keluaran, 3 panel. Jadi di sini ada V in terhadap V sign out atau gelombang terakhir. Lalu di sini ada V in terhadap V in terhadap V bridge out. Jadi setelah keluar dari saklar IGBT, ini adalah gelombang yang terdeteksi. Lalu di sini ada V bridge out terhadap V sign out. Jadi di sini bapaknya kan minta Bapaknya tuh minta untuk supaya sudut fasanya disamain ya. Oke, ini udah lumayan oke sih Pak. Ini BTW kami gunain di PSIM sendiri, namun karena supaya lebih enak jadi kami screenshot. Nanti di akhir bakal kami tunjukin untuk di laptop rangkaian kami sendiri. Dari panel pertama ini bisa kita lihat di sini V in itu tegangannya kotak, sedangkan V sign out itu tegangannya sine atau sinusoidal. Kenapa? Karena di V in kan udah kita bilang tadi bahwa kita pakaiin atau kita gunakan sumber tegangan yang memiliki membuat gelombang square atau membuat gelombang kotak. Nah, jadi dia kita beri duty cycle sebanyak 50% dan berosilasi di antara 0 volt sampai ke 100 volt. Dengan periodenya yaitu 0,02 detik atau di frekuensi 50 Hz. Jadi di setiap rangkaian kita, di setiap komponen ini yang membutuhkan frekuensi, kita selalu menggunakan frekuensi di 50 Hz. Untuk di garis biru atau di gelombang yang biru itu respons sinyal sinusoidal murni yang terombang-ambing di antara nilai 0 volt dan maksimumnya ada 50 volt karena dia setengah kan. Sinyal ini menunjukkan karakteristik pengisian dan pengosongan tegangan yang mulus seperti keluaran rangkaian filter lolos rendah atau low pass filter. Jadi untuk di panel kedua Pak, selanjutnya ada perbandingan antara gelombang V in dan V bridge out. Jadi di sini di gelombang merah itu adalah V in dan gelombang biru adalah V bridge out. Sama seperti tadi, garis merah ini dia tegangannya berosilasi di antara 0 volt sampai 100 volt. Sedangkan untuk biru itu dia berada di antara 0 volt sampai 5 volt. Kenapa demikian? Karena ini merupakan sinyal keluaran dari rangkaian jembatan bridge. Sinyal ini berbentuk gelombang kotak yang sempurna yang sefase atau in phase dengan V in, namun amplitudenya dipotong tepat setengahnya, yaitu hanya mencapai 50 volt. Oke, next. Oke Pak, jadi di panel ketiga ini adalah perbandingan gelombang antara nilai V bridge out atau sebelum melewati induktor dengan V sign out atau yang gelombangnya telah kita ubah menjadi gelombang sinus.
sebelum itu kita harus tahu dulu tuh berapa nilai induktor dan kapasitor yang kita gunakan. Kita menggunakan nilai 0,18 untuk di induktornya dan 0,0001 untuk dinilai kapasitornya. Kenapa? Kami mencari supaya dia berada di tegangan yang sama gitu. Namun sudut fasanya masih berbeda sih Pak. Kami belum tahu mencari berapa nilai frekuensi yang bisa menghasilkan nilai sudut fasa yang sama antara V bridge out dengan V sign out. Oke. Kita akan perbandingkan di PSIM. Ayo Kak. Oke, jadi di sini ada nilai perbandingan nilai ya. Coba kita ke ininya dulu Pak. Ke sini. Nah, di sini nilai induktornya kalau kita ubah, misal di sini kita ubah menjadi 0,20 dan di sini kita ubah menjadi 0,02. Maka setelah kita run, lalu kita simulate, itu akan berubah Pak di sudut fasanya. Dia selain sudut fasa yang berbeda, amplitudenya juga bakal berbeda. Namun di V bridge out dan V in ini akan tetap sama nilainya. Karena di sini V bridge out itu dia sebelum nilai induktor dan kapasitor berbeda. Jadi di sini yang berubah hanya gelombang untuk V sign out. Berarti untuk mencari sudut fasa yang sempurna kita harus menemukan nilai kedua ini, nilai yang sama antara kedua ini gitu. Dan kami belum menemukan sampai sekarang nilai dan frekuensi yang tepat untuk mencari tersebut. Oke, jadi segitu aja tentang tugas pengganti ujian praktikum AAS dari kami berdua, dan semoga video-video yang tadi itu berguna dan please Pak dapat nilai A. Please give us Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.